Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ingin mewawancarai Bapak untuk tugas kami. Boleh diperkenalkan Pak dengan Bapak siapa? Nama saya Fahmi. Baik Bapak Fahmi. Di sini saya akan ada beberapa pertanyaan untuk diwawancarai ke Bapak. Apa boleh Pak? Silakan Mas. Yang pertama, bisakah dijelaskan posisi tingkat manajemen Bapak di perusahaan fintech ini? Saya di perusahaan ini bekerja sebagai staf admin reservasi. Jadi bergerak di bidang travel agent, travel. Oh, tour and travel nggih. Yang kedua, berapa lama Bapak menempati posisi sekarang sejak kali pertama masuk dalam perusahaan ini? Sekitar 5 tahun Mas. Sekitar 5 tahun. Yang berikutnya, apakah Bapak saat ini mengenal istilah fintech? Apakah fintech digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan Bapak ini? Kalau setahu saya mengenai fintech, enggak terlalu banyak tahu ya Mas. Yang saya tahu itu cuma fintech itu seperti seperti keuangan berbasis dalam teknologi, kayak mobile banking, atau kalau yang sekarang ini lagi boomingnya kayak pinjaman online itu termasuk fintech juga. Terus kayak pembayaran digital itu kan termasuk fintech juga. Baik dari kayak pembayaran kiris gitu ya Pak. Ya. Di perusahaan Bapak sudah ada gitu ya. Yang ke berikutnya, jenis dan macam fintech yang mana yang Bapak digunakan di perusahaan? Kalau di perusahaan ini kan sistemnya kan kita kan reservasi online ya. Jadi yang digunakan itu seperti mobile banking untuk transfer untuk payment gitu, dan pembayaran digital lainnya seperti OVO, QRIS, dan kredit card juga biasanya juga. Itu Pak. Untuk yang berikutnya, apakah Bapak mengetahui manfaat dan risiko penggunaan fintech? Kalau untuk manfaat sendiri sih lebih efisien ya Mas. Kalau kita kan sekarang kan serba zaman digital juga. Kalau untuk pembayaran kan kita lebih efisien, jadi nggak perlu harus ke pembayaran pemesanan tiket gitu atau lainnya, kita nggak harus datang ke kantor. Kita kan bisa transfer atau semacam transfer atau payment lainnya kan bisa sekarang seperti itu. Terus yang kedua itu kayak untuk kita belanja gitu kan, sekarang juga serba digital juga. Kita kan untuk adanya fintech itu jadi kita itu lebih gampang gitu Mas. Jadi lebih mudah ya untuk kedepannya. Untuk pembayaran juga kan kita bisa transfer atau lainnya, itu lebih efisien lah, lebih cepat dan praktis. Baik Bapak. Untuk resikonya di fintech? Kalau resiko sendiri sih Mas, lebih kayak data privasi itu nggak aman. Nggak aman ya. Kan Data-data pribadi itu otomatis kan, seperti kita kalau pertama install aplikasi kan pasti ada izin-izinnya, izin kontak, izin apa. Jadi data kita pasti kebaca semua. Semua. Beberapa kasus juga sebelumnya di bank BUMN seperti ya saya nggak sebut, kadang ada kehilangan saldonya gitu kan, itu kan resiko juga. Oh ya, tiba-tiba kepotong gitu saldonya. Kita nggak tahu potongnya untuk apa, tiba-tiba hilang. Dulu pernah juga di aplikasi, saya juga pernah salah satu aplikasi yang di situ itu saya ada saldo 400.000. Pas malamnya saya cek masih ada, pas paginya saya bangun itu tiba-tiba udah terpotong 400.000 itu hilang. Saya nggak tahu, tapi di notisnya itu pembayaran iPhone atau Apple. Nah, yang jadi masalah saya nggak pernah pegang iPhone atau Apple juga. Jadi tiba-tiba ada pemotongan sepihak gitu. Tanpa sepengetahuan tiba-tiba menghilang gitu ya. Baik Pak.
Baik Pak, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya, yaitu apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan atau penjelasan tentang fintech? Nggak pernah mas, selama ini nggak pernah ikut pelatihan, nggak pernah ikut seminar. Kalau fintech sih tahu sendiri. Belajar atau fintech gitu ya? Baik. Yang pertanyaan berikutnya, apakah Bapak mengetahui crowdfunding? Kalau untuk crowdfunding sendiri itu sebenarnya saya sedikit tahunya itu dari crypto. Kalau crowdfunding itu intinya itu kayak mengumpulkan atau mencari dana pembiayaan proyek besar gitu, dikumpulin nanti entah itu dari sponsor atau dari partai itu atau brand lain atau leasing lain, seperti itu mas. Kalau untuk crowdfunding juga sedikit lah saya tahu untuk crowdfunding. Kalau gitu jenis crowdfunding yang mana yang Bapak gunakan? Kalau yang saya gunakan pernah dulu crowdfunding itu kan nggak harus proyek atau apa ya. Iya. Kalau crowdfunding itu ada yang berbasis kayak donasi, sistem donasi atau penggalangan dana. Itu dulu pernah saya pakai di Kita Bisa. Oh Itu iya. kan Iya. termasuk juga crowdfunding proyek lah, crowdfunding proyek. Tapi dalam itu jenisnya basis kayak donasi penggalangan dana itu aja. Pernah juga. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak mengetahui bahwa crowdfunding bisa mensejahterakan? Di sini saya akan menjelaskan sedikit keuntungan dari crowdfunding bagi negara. Yang pertama itu mendorong pertumbuhan ekonomi bagi negara. Kedua, menciptakan lapangan kerja untuk warga negara, meningkatkan inklusi keuangan bagi negara, mendorong inovasi dan kreatif bagi negara, memperluas jangkauan pasar, mendukung proyek sosial dan komunitas, meningkatkan penerimaan negara. Baik Pak, itu aja yang Tapi